Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, dikenal dengan Sayyid Utsman Batavia, 1822-1913 Masehi, adalah mahaguru ulama-ulama di tanah Betawi. Sosok Sayyid Utsman ini telah banyak memberikan perhatian besar terhadap pemikiran keagamaan di Nusantara. Secara umum, terdapat dua alasan mengapa beliau sangat disegani oleh banyak tokoh elit agama di Nusantara. Pertama, karena predikat sebagai mufti Betawi sehingga pendapatnya menjadi pertimbangan dan rujukan mencakup hampir seluruh daerah di Indonesia. Kedua, karena jabatannya sebagai penasihat pemerintah Belanda yang menjadi media dalam menentukan keputusan hukum atas persoalan keagamaan yang menimpa umat Islam di Hindia Belanda. Dua alasan tersebut sebagai landasan pengaruh ketermukaan Sayyid Utsman di Nusantara. Bahkan menurut Azyumardi Asra, Sayyid Utsman adalah ulama Hadrami yang paling terkemuka di Nusantara pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bagi ulama yang mencapai predikat sebagai mufti, pasti memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Tercatat setidaknya terdapat 120 karangan Sayyid Utsman menurut Katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, PNRI. Karangan tersebut terbagi dua macam, berbahasa Arab dan berbahasa Arab Melayu. Karya pertamanya berjudul Manasik Haji dan Umrah, 1875, dan karangan terakhir berjudul Fardu Nasihat, 1912. Produktivitas Sayyid Utsman dalam karya-karyanya cenderung mengambil perhatian kepada masalah hukum, fikih, teologi, akidah, akhlak, tasawuf, hadits, doa-doa dan bahasa Arab. Salah satu karyanya yang menjadi perhatian ulama serta dipakai dalam pengajian adalah Kitab Sifat 20, 1880, berisi ajaran-ajaran tauhid mengenai sifat-sifat Tuhan menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping itu, ketermukaan Sayyid Utsman yang mengundang perhatian para cendekiawan juga dilihat dari sikap pemikirannya yang kontroversial. Muhammad Naupal mengungkapkan di antara kontroversi Sayyid Utsman yang mengemuka adalah ketika beliau menolak membacakan doa di sebuah perhelatan seorang Arab karena di situ terdapat gambar Ratu Wilhelmina. Tetapi beliau membacakan doa untuk kesejahteraan dan keselamatan Ratu di hari ulang tahunnya pada 1989. Beliau juga menolak ide-ide pembaharuan dari Muhammad Abduh dan Rashid Rida, tetapi menerima kolonisasi non-muslim atas wilayah muslim. Saya ingin mengajak ulama-ulama Betawi khususnya, kiai-kiai Betawi, habaib-habaib Betawi, saudara. Karena saat ini ada kelompok kurang ajar, imam dan gurunya masyarakat Betawi dihina-hina, saudara. Siapa gerangan yang saya maksudkan? Salah satunya adalah Mufti Betawi Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, saudara. Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya adalah Mufti Betawi di zamannya. Banyak muallim-muallim Betawi menjadi muridnya. Di antaranya Tuan Guru Abdul Majid dari Pekojan, Tuan Guru Marzuki dari Klender, saudara. Tuan Guru Mujtaba dari Jatinegara, Tuan Guru Mugni dari Kuningan. Siapa yang nggak tahu, saudara? Itu semua tuan-tuan guru besar di Jakarta, saudara. Semuanya murid Habib Utsman bin Yahya. Enggak sampai situ, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang juga murid Habib Utsman bin Yahya, saudara. Bahkan saudara Habib Ali yang bernama Habib Abdul Qadir Al-Habsyi menjadi menantu Habib Utsman bin Yahya. Tahu-tahu sekarang, saudara, ada sekelompok orang seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya, saudara. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Ini orang-orang dari luar Jakarta yang nggak tahu siapa Habib Utsman seenaknya menghina. Makanya saya minta habaib dan ulama-ulama Betawi jangan diam kalau guru besar kita dihina. Takbir. Saudara, pondok-pondok pesantren di Jakarta dan sekitarnya, di Depok, di Bekasi, di Tangerang, di mana-mana sekitar Jakarta, hampir semua, saudara, mengajarkan kitab sifat 20, saudara. Kitab Manhajul Istiqamah, saudara. Kitab Adabul Islam, saudara. Aneka ragam kitab, 100 kitab lebih dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya dan dipakai di pesantren-pesantren kita. Tahu-tahu ada kunyuk. Lo tahu kunyuk gak? Bahasa mana tuh kunyuk? Ada kunyuk pakai ngomong Habib Utsman bin Yahya antek Belanda. Pala lu bomenyan. Oh, mereka punya dalil. Katanya apa? Kami punya bukti. Karena Habib Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti, direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu bukti, berarti Habib Utsman antek Belanda. Jawab jangan. Yang keempat, jawab jangan.
Jawab jangan. Saudara, banyak jenderal TNI dulu di zaman Belanda, mereka ikut menjadi pasukan Kenil, saudara. Kenil itu tentara buatan Belanda. Mereka masuk jadi Kenil. Setelah mereka masuk jadi Kenil, mereka diajarkan bagaimana cara megang senjata, bagaimana cara perang, bagaimana cara lempar granat, saudara. Semua diajarin. Jadi mereka bisa tempur. Di antara yang jadi Kenil siapa? Pak Harto jadi Kenil, saudara. Banyak. Abdul Haris Nasution jadi Kenil, saudara. Pak Yani jadi Kenil, saudara. Salah satu pahlawan revolusi. Semua ikut jadi Kenil. Apa kita mau sebut mereka pengkhianat? Apa mereka harus kita sebut antek Belanda? Enggak. Itu strategi. Mereka masuk, mereka belajar ilmu perang, mereka belajar gunakan senjata. Begitu saatnya tiba, mereka lawan Belanda, saudara. Takbir. Bagus tidak? Saudara, Bung Karno itu dulu jadi mandor Romusa di zaman Jepang, saudara. Bahkan banyak jenderal-jenderal TNI dulu mereka kerja sebagai peta, pasukan pembela tanah air. Peta itu dibentuk oleh Belanda, saudara. Dibentuk oleh Belanda. Bung Karno dibentuk peta, dibentuk oleh Jepang. Maaf, saudara. Kenil dibentuk oleh Belanda. Peta dibentuk oleh Jepang. Banyak orang kita ikut peta, saudara. Diajarkan oleh Jepang bagaimana cara lawan Belanda, bagaimana cara lawan Inggris yang mau kembali lagi ke Indonesia. Dikasih senjata sama Jepang, ini senjatanya, lawan mereka. Saudara, Bung Karno ikut, jenderal-jenderal ikut, saudara. Terus apa kita mau sebut Bung Karno antek Belanda? Apa kita mau sebut Bung Karno antek Jepang? Nggak bisa, saudara. Itu strategi, saudara. Diambil ilmu perangnya, diambil senjatanya, begitu tiba saatnya gunakan untuk usir Jepang. Betul? Takbir. Berarti saya tanya, strateginya bagus gak? Bagus gak? Saudara, dulu di zaman Belanda nggak boleh ada organisasi berdiri tanpa izin Belanda. Mana boleh. Jamiat Khair, organisasi Islam pertama yang muncul di Indonesia, saudara, diizinkan Belanda. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, saudara, sebagai organisasi Islam. Izinnya dari siapa? Belanda. Nahdlatul Ulama, saudara, muncul dipimpin oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Izinnya dari siapa? Belanda. Enggak diizinkan, bubar, saudara. Nah, apa berarti Kiai Hasyim Asy'ari antek Belanda? Ayo saya tanya, antek bukan? Antek bukan? Apa berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan antek Belanda? Antek bukan? Antek bukan? Jangan sembarangan nuduh antek, saudara. Itu strategi, saudara. Para habaib ngelihat, wah ini bahaya ini. Belanda ngadu domba umat, Belanda mecah belah umat, politiknya divide et impera, saudara. Bagaimana jaga umat? Oh, mesti punya organisasi. Oh, mesti punya madrasah yang resmi. Oh, itu harus izin Belanda. Minta izin sama Belanda. Tapi gunakan madrasah tersebut sebagai pusat perjuangan Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Apa habaib di Jamiat Khair antek Belanda? Enggak begitu, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Dulu orang di Indonesia kalau beli tanah, saudara, harus ada verponding sama agendomnya. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, verponding itu surat tanah dari siapa? Belanda. Agendom surat tanah dari siapa? Belanda, saudara. Lalu apa rakyat Indonesia yang ngurus itu surat buat menyelamatkan tanahnya mau disebut antek Belanda? Nggak bisa. Sebab kalau dia nggak urus, tanahnya disita, tanahnya diambil. Itu namanya strategi. Jangan sampai tanahnya diambil Belanda. Betul? Kalau begitu kakek moyang kita nih semua yang dulu ngurus perponding, agendom, surat tanah dari Belanda, antek bukan? Antek bukan? Berpikir yang cerdas, emang kunyuk kan gak punya otak. Alih-alih menjadi masalah krusial yang menimbulkan banyak pertanyaan, sisi pemikiran Sayyid Utsman yang kontroversial ini perlu pengkajian lebih dalam agar dapat ditemukan suatu penafsiran yang sesuai. Namun, dari sekian pemikirannya yang kontroversial, Sayyid Utsman tetap berada posisi intelektual keislaman yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu bukti yang memperkuat hal tersebut adalah kritikannya terhadap aliran Wahabi dan Rafidah. Dalam penelitian berjudul Kritik Sayyid Utsman bin Yahya terhadap pemikiran pembaharuan Islam, Studi Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia oleh Noupal, 2014, secara garis besar pandangan kritis Sayyid Utsman dan para ulama Ahlus Sunnah terhadap aliran Wahabi dan Rafidah dapat ditinjau di karyanya berjudul I'anat al-Mustarsyidin, 1991. Terkait dengan sikap Sayyid Utsman terhadap aliran Wahabi adalah pendapat mereka mengenai status kekafiran bagi orang yang bertawasul dan beristighosah, menganggap syirik tradisi ziarah kubur dan mempercayai karomah kewalian, serta melarang adanya pembacaan wirid Dalaqil al-Khairat. Kaum Wahabi menganggap bahwa para nabi dan wali Allah jika telah meninggal dunia, maka mereka sudah tidak memiliki pangkat lagi.
Mereka juga berdalih bahwa orang yang melakukan ritual ziarah kubur sama saja dengan para penyembah berhala. Hal yang paling mengecewakan adalah mereka juga banyak membunuh para ulama di Haramain dan orang-orang yang tidak setuju dengannya, serta sangat mudah melegitimasi status kekafiran terhadap sesama muslim dengan dalil-dalil Al-Quran. Bantahan Sayyid Utsman pada masalah ziarah kubur adalah jika menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat itikaf serta membuat gambar atau lukisan di dalamnya, maka bentuk larangan seperti itu yang dapat menimbulkan syirik. Sedangkan pada faktanya, ritual ziarah dilakukan dengan mengucapkan salam, memanjatkan doa, serta menjaga akhlak, sehingga hal tersebut bagi orang yang berakal tidaklah sebuah larangan. Tidak hanya itu, beliau juga menyebutkan dalil-dalil syariat baik dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, ulama terkait kebolehan ziarah kubur sebagaimana dijelaskan dalam karyanya sebagai bukti bahwa tradisi ziarah kubur yang dilakukan mayoritas umat Islam di Nusantara tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dianjurkan. Begitu juga dalam permasalahan tawasul dan istighotsah, hal serupa yang dilakukan Sayyid Utsman adalah dengan mengemukakan argumentasi berdasarkan dalil-dalil syariat yang dapat dipertanggungjawabkan. Beliau beranggapan bahwa paham Ahlus Sunnah menyatakan sah bertawasul kepada Nabi Muhammad baik ketika hidup atau sudah meninggal, termasuk kepada nabi-nabi dan rasul lainnya. Termasuk pada permasalahan karamah kewalian, Sayyid Utsman menjelaskan bahwa karamah itu adalah anugerah dari Allah, bukan disebabkan oleh perbuatan manusia. Aliran Ahlus Sunnah tidak meyakini pengaruh, baik atau buruknya sesuatu yang dilandaskan dari makhluk, melainkan hanya kepada Allah. Selanjutnya dalam menyikapi gerakan Rafidah, kritik Sayyid Utsman yaitu mengenai pemikiran mereka yang sering mencaci para sahabat Nabi. Menurut beliau, sudah sangat terang benderang penjelasan dalam Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama tentang keutamaan yang dimiliki para sahabat. Paham Ahlus Sunnah telah sepakat akan kewajiban meyakini keutamaan, afdaliyah, dan keadilan, adalah dari para sahabat, sehingga hal itu juga berdampak pada kewajiban untuk menghormati dan mencintai, serta haram menghina mereka. Dalam hal ini, Sayyid Utsman mengutip kitab Al-Tiryak Al-Nafi, karangan Habib Abu Bakar bin Syahabuddin bahwa orang yang mencaci sahabat adalah dosa besar. Selain itu, beliau juga mengutip ungkapan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Kushashi yang mengatakan bahwa sangat mengherankan bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan hari akhir, ia membenci para sahabat dengan membicarakan pertikaian dan kekurangan mereka, setelah Allah sendiri mengatakan ridho kepada mereka. Dalam menyikapi kedua aliran tersebut, Sayyid Utsman tidak lepas dari pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkoneksi dengan ulama-ulama di Makkah, Madinah, dan Hadramaut. Di antaranya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Ibnu Hajar Al-Haytami, Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad, Syekh Adha Al-Maki, Syekh Abdullah bin Daud Al-Hanbali, dan Syekh Muhammad Said Babasil serta para ulama lainnya. Dari rangkaian penjelasan yang ada di video ini, tidak mustahil jika Sayyid Utsman menyatakan bahwa kedua aliran tersebut adalah bid'ah dan sesat, bahkan menganggapnya sebagai musibah atau bencana besar bagi umat Islam. Beliau juga sangat bertanggung jawab untuk menyampaikan perspektifnya itu kepada masyarakat, agar tidak ternodai dengan pemahaman yang menyesatkan. Pandangan yang beliau kemukakan pun tidak mentah secara konsep berargumentasi, yakni berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma, para ulama, di samping penafsirannya yang juga sesuai paham aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua itu beliau lakukan, karena berpegang pada hadis Nabi yang mengatakan, jika telah tampak bid'ah, sementara orang yang berilmu, berdiam diri, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dengan begitu dapat dipahami bahwa, penentangan Sayyid Utsman terhadap dua aliran tersebut sebagai bagian dari pengukuhan, bahwa tradisi dan ritual yang selama ini dilakukan masyarakat muslim, di Nusantara khususnya Indonesia, seperti berziarah, tawasul, istighotsah, dan sebagainya tidak menyalahi Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, para ulama. Akan tetapi, semua itu berdasarkan dalil-dalil, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam syariat Islam. Sebagaimana pembahasan yang sudah dikemukakan dalam video ini, dasar dari sikap Sayyid Utsman menentang ide-ide pembaharuan, adalah jawaban positif kepada umat Islam Indonesia, agar tidak cukup sekedar menyerap sesuatu yang berasal dari luar, dan jangan memaknai dari kulitnya saja. Diperlukan pemaknaan yang mendalam, sehingga tidak mudah terjebak atau bahkan tergoyahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.